Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya Nazwa Adelia dengan NPM 22315016 akan menjelaskan tentang persamaan linier 3 variabel. Seperti yang kita ketahui kawan-kawan, persamaan linier dengan 3 variabel mempunyai bentuk umum, yakni AX plus BY plus CZ sama dengan D. Artinya apa kawan-kawan sekalian? Dengan A, B, C, dan D adalah bilangan real dan A lebih besar daripada 0, B lebih besar daripada 0, dan C lebih besar daripada 0. Nah, penyelesaian dari persamaan AX plus BY plus CZ sama dengan D dapat kita peroleh dengan memberikan nilai sembarang terhadap 2 variabelnya nih, dengan kemudian menentukan nilai variabel ketiga. Oke, kita lanjut ya. Sistem persamaan linier 3 variabel ini biasanya mempunyai bentuk umum sistem persamaan linier X, Y, dan Z. Di antaranya ada A1 plus B1 plus C1 sama dengan D1. Yang kedua ada A2, B2, dan C2 sama dengan D2. Yang ketiga ada A3 plus B3 plus C3. Bisa ditebak? Ya, yakni D3. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita mengetahui cara penyelesaiannya, alangkah baiknya kita mengenal apa itu variabel terlebih dahulu. Variabel itu suatu pengubah atau pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Variabel biasanya disimbolkan dengan huruf seperti A, B, C, X, Y, Z. Seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke metode penyelesaian sistem persamaan linier. Di sini terdapat beberapa cara, yaitu metode substitusi, metode eliminasi substitusi, dan yang terakhir metode Cramer. Nah, yang pertama akan kita jelaskan yaitu metode substitusi. Metode substitusi di sini merupakan salah satu cara menyelesaikan SPLDV dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel dari persamaan lain nih. Lalu ada soal metode substitusi. Misalnya 2x plus 4y sama dengan 28 dan 3x plus 2y sama dengan 22. Mari kita lanjut ke metode eliminasi substitusi. Metode penyelesaian SPLDV menggunakan metode eliminasi dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Misal nih, ada variabel dalam persamaan A dan B. Nah, untuk mencari nilai A, kita harus menghilangkan B terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Biar makin jelas, ini ada salah satu contoh metode eliminasi. Yang pertama itu ada X plus Y sama dengan 20 dan 2X plus 3Y sama dengan 33. Nah, dengan menggunakan cara
eliminasi, yang pertama itu kita cari dulu variabel X-nya dengan cara menghilangkan Y pada masing-masing persamaan. Nah, kalau X plus 2Y sama dengan 20 dan 2X plus 3Y sama dengan 33, koefisien pada variabel yang masing-masing persamaan tersebut adalah 2 dan 3. Selanjutnya kita cari KPK-nya. Setelah kita ketahui KPK-nya, dari 2 dan 3 adalah 6, kita bagi masing-masing dengan koefisiennya. Kemudian kita kalikan dan lakukan eliminasi dengan menggunakan hasil pembagian tadi. Maka dapat dihasilkan 3x plus 6y sama dengan 60, 4x plus 6y sama dengan 66. Lalu ada x min sama dengan min 6 dan X sama dengan 6. Sehingga kita dapat mengetahui nih bahwa nilai X-nya sama dengan 6. Untuk mencari variabel Y, kalian juga bisa menggunakan cara yang sama, hanya dibalik saja. Nah, itu tadi contoh soal eliminasi. Selanjutnya ada metode Cramer. Nah, untuk metode ini kita tidak pakai dikarenakan pada variabel 3 variabel kita hanya memakai 2 metode penyelesaian saja. Kita lanjut lagi ke metode substitusi supaya kalian lebih paham ya. Nah, di sini ada tentukan HP dari sistem persamaan X plus Y plus Z sama dengan 6. Itu soal yang pertama. Yang kedua, X plus 2Y plus Z sama dengan 3. Dan min 2X plus Y plus Z sama dengan 9. Hasil tersebut sudah diakumulasi dan dihitung menggunakan cara substitusi yang telah saya jelaskan tadi. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi di soal pertama itu ada Z sama dengan min Y, min X, min Y, min 6. Substitusi persamaan 4 ke persamaan 2 diperoleh dari X min 2Y plus dalam kurung min X, min Y, dan min 6 sama dengan 3. Lanjut, X min 2Y, min X, min Y, min 6 sama dengan 3. Lalu 3 ini kita pindah ruaskan menjadi min. Lalu didapat 3 plus 6 sama dengan 9. Y-nya 9 per 3 min 3 sama dengan min 3. Kita lanjutkan, substitusikan nilai X sama dengan min 5 dan Y sama dengan min 3 ke persamaan 4. Nah, maka diperoleh hasil Z sama dengan min dalam kurung min 5, min 3, min 6. Z di sini ada 5 plus 3 dipindah ruas min 6, Z sama dengan 2. Jadi dihasilkan HP-nya atau himpunannya ada min 5, min 3, dan 2. Itulah cara untuk menyelesaikan persamaan linier 3 variabel dengan cara substitusi. Alangkah baiknya kawan-kawan sekalian untuk menerapkan cara tersebut untuk lebih memahami dan dapat menyelesaikan persamaan. Baik kawan-kawan sekalian, kita masuk ke metode kedua, yakni ada eliminasi substitusi. Nah, kalian penasaran kan gimana caranya? Jadi metode ini menggunakan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel
yang ditempuh dengan urutan-urutan sebagai berikut. Yang pertama ada eliminasi sebuah variabel dari dua persamaan. Jadi dari dua persamaan itu kita eliminasi variabelnya. Sudah tahu kan arti variabel itu apa? Yang kedua adalah selesaikan hasil yang diperoleh, yaitu sistem persamaan dengan dua variabel dengan metode substitusi atau eliminasi substitusi. Jadi, hasil yang telah diperoleh dari eliminasi variabel itu kita cari dengan menentukan dua variabel menggunakan metode substitusi yang tadi, atau bisa menggunakan metode eliminasi, atau bisa juga keduanya. Nah, yang ketiga adalah substitusikan variabel-variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke persamaan awal untuk memperoleh nilai variabel lainnya. Nah, jadi jika kalian sudah sampai pada step kedua dan mendapatkan hasilnya, variabel-variabel tadi kita substitusikan kembali ke persamaan awal. Nah, ini dilakukan untuk apa? Untuk memperoleh nilai variabel lainnya. Nah, yang keempat itu ada melakukan checking dari hasil yang diperoleh. Jadi apapun hasilnya harus kita cross check kembali agar hasil yang didapat itu balance dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Seperti itu kawan-kawan. Diketahui X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7 persamaan 1. Lalu selanjutnya X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 5, itu persamaan 2. 4X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 10, itu persamaan 3. Kita bakal menjawab menggunakan metode campuran, yaitu campuran antara eliminasi dan substitusi. Nah, kalau kita lihat dari 3 persamaan ini, variabel mana yang mudah kita eliminasi atau kita hilangkan, yaitu tentunya variabel Z. Karena semuanya itu nilainya 1Z, 1Z, 1Z semua. Maka yang harus kita lakukan, kita akan hilangkan variabel Z dengan cara kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Maka kita tulis di sini X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Persamaan 2, X dikurang Y ditambah Z sama dengan 5. Kita akan menghilangkan variabel Z karena di sini tandanya sama, maka tandanya kurang. Kalau tandanya sama, maka dikurang. X kurang X habis, Y dikurang negatif Y hasilnya positif 2Y. Z dikurang Z habis, 7 dikurang 5 hasilnya 2. Maka Y saja sama dengan 2 bagi 2 hasilnya 1. Ini baru nilai Y yang kita dapat. Akan kita eliminasi lagi persamaan 2 dan 3. X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 5. Lalu 4X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 10. Perhatikan kita akan menghilangkan variabel Z karena di sini tandanya sama, maka di sini kita kurangkan. X dikurang 4X hasilnya negatif 3X, lalu negatif Y dikurang negatif 2Y, maka hasilnya positif Y. Z dikurang Z hasilnya habis. 5 dikurang 10 hasilnya negatif 5. Ini persamaan 4. Setelah eliminasi, sekarang kita pakai substitusi lagi. Nilai Y yang kita dapat tadi sama dengan 1 ke persamaan 4. Negatif 3X ditambah Y kita ganti dengan 1 sama dengan negatif 5. Negatif 3X sama dengan negatif 5. Positif 1 kalau pindah ruas menjadi negatif 1. Maka X saja sama dengan negatif 5 kurang 1 hasilnya negatif 6. Dari sini kita bagikan dengan negatif 3. Negatif 6 dibagi negatif 3 hasilnya positif 2. Nah, setelah kita dapat 2 buah nilai variabel, kita sudah dapat nilai variabel Y dan variabel X. Kalau sudah dapat, langsung kita substitusikan nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Kita ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Nilai X yang kita dapat tadi 2, Y-nya 1. Dan baru
Sekarang kita mencari nilai Z-nya. 2 tambah 1, 3, ditambah Z sama dengan 7. Maka nilai Z sama dengan 7 dikurang 3, hasilnya 4. Maka himpunan penyelesaiannya atau HP-nya itu dia berurutan X, Y, Z. Perhatikan nilai Z-nya berapa. Tadi yaitu 2, Y-nya 1, dan Z-nya 4. Nah, ini dia jawaban untuk pembahasan materi saya